Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Seperti janji saya kepada kalian semua, bahwa kita akan terus-menerus mengupdate berita atau kabar terbaru terkait dengan beberapa pihak yang akan melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar terkait dengan dugaan dia memalsukan ijazah S2, S3 dari Yamaguchi. Ketika bukti-bukti ditemukan, fakta-fakta ditemukan oleh beberapa teman-teman dari ahli digital forensik seperti Bang Joshua Sinambela, Roni Teguh, dan kemudian ada juga YouTuber-YouTuber seperti Bang Bill Offside yang melakukan analisa terkait dengan ijazah S2 dan S3 Rismon ini. Mereka memiliki suatu keyakinan dalam hati, dugaan kuat bahwa yang bersangkutan Rismon ini memalsukan ijazahnya. Kemarin diajak debat, diminta klarifikasi, Rismon tidak menjawab tantangan dari Bang Bill. Kemudian sudah disomasi, tapi tidak kunjung ada klarifikasi dari Rismon. Hari ini, dia dilaporkan di Polda Metro Jaya, teman-teman. Ya, berkaca dari postingan Joshua Sinambela dan kami juga mendapatkan undangan ini di grup WhatsApp YouTuber Nusantara, teman-teman. Terkait dengan undangan doorstop pers Polda Metro Jaya, teman-teman ya. Saya bacakan kepada kalian semua. Kepada yang terhormat rekan-rekan media insan pers di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, bersama ini kami mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri doorstop pers yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Februari. Hari ini teman-teman ya. Jam 2 ya waktu Indonesia Barat dan sudah lewat. Tempat di Polda Metro Jaya. Agenda pelaporan terhadap Rismon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Setelah proses pelaporan dilakukan, kami akan memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan media terkait substansi laporan dan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Bill Fakih, Bang Bill mewakili YouTuber Nusantara, Peradi Bersatu, Andi Aswan, relawan Jokowi, Prabowo Gibran, teman-teman. Ini adalah surat undangan yang sudah diedarkan di grup WhatsApp kami, juga sudah disampaikan juga oleh Bang Joshua Sinambela dalam kanal Facebooknya, teman-teman. Dan kalau kita melihat komentar yang ada, sangat excited lah netizen dengan mendengarkan berita ini. Karena berita ini sebenarnya sudah dinanti-nantikan sejak lama. Bahkan dari tahun lalu, teman-teman ya. Dimana sempat saya bersama dengan teman-teman dari Bang Joshua Sinambela pernah mencanangkan untuk pergi ke Jepang. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, karena ada kepentingan penyidik ke sana, kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa saya dengar itu penyidik melakukan penyidikan di sana, sampai ke sana teman-teman, dan membawa kabar dan memberitahukan kepada teman-teman yang seperti Bang Joshua Sinambela, Roni Teguh, teman-teman ya. Tapi sekalipun penyidik belum ke sana, Bang Joshua juga dan teman-teman yang lain sudah mendapatkan email resmi dari Yamaguchi, teman-teman ya. Makanya saya pikir ketika mereka membulatkan tekad untuk melaporkan Rismon Sianipar, berarti sudah begitu yakinnya mereka dengan bukti-bukti, data-data yang mereka temukan. Bahkan sampai beredar sebuah pemberitaan tentang bagaimana katanya Rismon Sianipar itu memalsukan akta kematiannya, teman-teman. Kita akan saksikan dulu bagaimana Bang Agri Fanani, teman-teman ya, melakukan konferensi pers ya, Ketua YouTuber Nusantara melakukan konferensi pers jelang laporan Bang Bill di Polda Metro Jaya. Kita saksikan ini. Oh teman-teman, kita sudah ada di Polda Metro Jaya, tepatnya di SPKT. Ini valid teman-teman Sentra beritanya. Pelayanan Kepolisian Terpadu. Mau ngapain, Giri? Mau ketemu Rismon dan lain-lain. Nggak di situ, Giri, di reskrim umum. Ya nggak tahu, kita kesini dulu. Weh, Bang, ternyata ada dia. Bang Budius. Adalah anggota tim pencari fakta. Mau ngapain, Bang? Di SPKT mau ngapain, Bang? SPKT kita bersama teman-teman akan beraudiensi dulu, berkonsultasi dengan anak sulung Mulyono ya. teman kita. Wih, apa nih? Menemuin Mas?
ijazah palsu. Oh, dugaan ijazah palsu. Pak Jokowi dong. Bukan. Oh. Ada maling terak maling. Wah! Namanya Siapa itu? RS. RS rumah sakit. Rismon. Oh, Rismon. Kenapa Rismon? Ya, Hah? ternyata benar. Dia Oh, ada bikin surat kematian. Wih, Zaman Gus Dur. serius? Iya. Wah, ngeri. Wah, Kita ngeri. siap-siap lapor ke SPKT. Wah, ngeri. Kita cari yang nggak ngeri. Ya, ngeri. Masya Allah. Ini ngapain lo? Wah, Ngapain pakai singlet itu? ini ternyata nggak hanya Kok pakai singlet itu? nggak hanya Orang udah di sini masih di rumah. Bang Budios, ada Bang Andi, ada Bang ini siapa nih? Cumanan. Lecu. Bang, Ya, siap, Bang. mau ngapain di sini, Bang? Ini di SPKT. Mau ngapain, Bang? Kita mau melaporkan salah satu orang berinisial Iya Bang ya. R. Rois. Ya. Amin Rois. Ya. Rahman. Ngapain mesti dilaporin orangnya? Gini, Gimana, Bang? kita berkumpul semua mau tahlilan. Oh, mau tahlilan. Ya. Menyambut bulan puasa. Menyambut seseorang yang akan dibilang end of game. Oh. Ya. Dia kan selalu kan End of game. End game. Dia kan End mengatakan game. End of game-nya tuh Mas Gibran. Ya, Ini tuh terbalik nih. Siapa? Terbalik. Ternyata. Ya RHS gitu. Itu yang Rismon akan end jadi game. rahasia. Oh, RHS itu rahasia ya? Rahasia. Jadi teman-teman di sini kita nih kumpul semua. Ya. Di sini ada relawan Jokowi, Prabowo, Ya, Gibran. anak sulung. Kemudian Anak ada Solo Anak Mulyono Solo ikut ya. bendam. Kemudian ada YouTuber Nusantara ya kan. Wih. Kemudian Ya, juga gue. banyak yang lain di Ya. sini. Pada dasarnya kita di sini ingin membuat laporan kepolisian Ya. terhadap seseorang ya yang inisialnya namanya RHS. Ya, rahasia. Rahasia namanya. Oh, Tapi RHS gua, Bang, rahasia. Kalau beliau udah ikutan, waduh, bagat geger nih, Bang. Pokoknya kau RHS kau tunggu ya bagianmu, ada bagianmu. Kau tunggu aja bagianmu. Kau kan ngaku-ngaku terus. Ya. Ngaku ahli, ngaku ini, ngaku itu ya. Kau tunggu bagianmu. Wih, Kau catat itu ya. Kau yang ngomong Kau tunggu. ya end game lah inilah Kau ngajak itulah. debat, kita debat. Kau ngajak baku hantam, kita nggak mau. Bukan berarti takut ya. Ah, tapi ogah. yang Boleh penting lah kalau begini, di ring. ya, teman-teman selama ini ya dugaan-dugaan dan sebagainya itu pada dasarnya itu kita mempunyai bukti yang valid untuk itu. Oh, karena Ya. punya bukti Karena yang kita valid. punya bukti yang valid dan Kemudian datangin memang SPKT. adalah biar bagaimanapun publik ini harus tercerahkan. Yes, Permasalahan-permasalahan ini harus terang Iya. benderang. Iya. Bahwasanya ada maling teriak maling. MTM. MTM. Makanya biar semuanya Tapi Pak, yang paling menyedihkan banyak profesor-profesor yang tertipu, Bang Andi ya. Banyak yang tertipu ya, Bang ya. valid untuk itu. Oh, Maling teriak Oke, maling. Kita katakan RHS end of game. target setelah laporan hari ini, biar abang gitu tadinya. Yang penting begini, ini kan mau bulan puasa nih, dibayarnya dalam pahala. Oh, Ya, siap Bang Andi. ada target setelah laporan hari ini, tahapan berikutnya, biar ada ngeri-ngeri sedap. Ya, tahapan berikutnya itu pasti kita akan terus mengawal ini sampai mereka menjadi saksi terlapor, ya kan? Terus sampai tersangka kayak Yeah. begitu. Dan ini akan menarik ya, akan terus berputar jalan Yeah. terus ini. Yeah. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka Ya, ada di sana. katanya ini meminta apa? Status tersangkanya dicabut gitu. Oh, sekarang kita rilis, Bang. Emang Ah. singkong dicabut-cabut? Emang cabut, emang singkong apa Bang dicabut-cabut? Ada yang minta kasusnya dihentikan. Mantan 2 Kapolri itu loh. Iya. Sekarang Tapi dia mintanya ke pengadilan, sikit-sikit minta pengadilan. Sekarang mau kami antar ke pengadilan bingung. Bukan bingung, Bang Iju. Takut. Gak enak tidur udah. Udah gak enak tidur, Bang. Udah gak enak tidur. Udah gak enak tidur. Tapi Bang, Abang udah menanam kemarin. Ya. Sekarang pengen dicabut sama mereka. Nah. Ini Abang sekarang mau menanam lagi nih. Kita buat satu laporan lagi. Ya, kita buat lagi satu laporan lagi. Iya. Ya, biar memberikan juga kepastian kepada masyarakat. Selama ini dia mengaku terus, Bang.
ahli lah, inilah, itulah, Dokter pula. bisa ini lihat apa ya kan, apa analisa programnya apa segala macam. Nah, nanti kita uji di dalam laporan kita ini. Ya, kita kawal. Pastinya Bang Andi kita harus kawal. Harus kawal. Ya, kita harus kawal. Ya kan, yang awal laporan awal kita sudah naik penetapan tersangka. Sekarang tinggal melengkapi berkas perkara. Laporan yang selanjutnya ini kita akan kawal bersama. Ini Bang Andi, kita kawal bersama. Dan ini yang menarik lagi, di Polres Jakarta Selatan, Ya. mereka nanti tanggal 26 akan dipanggil. Nah, Siapa? Mereka itu siapa? MBS, Oh. Siapa itu? RHS. Oh. Rahasia. rahasia lagi. Ada dua tuh. Rahasia Ya. juga. Jadi kau Oh, siap-siap dilaporkan dipanggil. juga. Kau persiapkan diri kau untuk dipanggil. Aku tahu nama Persiapkan inisial dirimu. itu ya. M.B.S. Oh, kira MBG. Oh. Oh, MBS. abang juga yang mendampingi di sana. Saya Oh, juga iya. mendampingi Bang Andi Bang, abang kebetulan. kaya raya banyak banget ini bayarannya, Bang. Maka gue bilang bayarannya beliau itu adalah pahala. Kalau untuk Bang Andi dan kawan-kawan, apalagi relawan kita Pak Jokowi, Iya, ya iya. gratis. Wih, Gratis. Duluan saya ngomong. keren. Ya, biar jangan segan-segan manggil kita, Bang. Wah, betul. Wih, Ya, Apapun mantap. relawan Jokowi yang ada dipersoalkan hukum oleh mereka, Bang Lek itu siap tampil. Saya paling depan. Wih, Saya paling depan. mantap. Ya, saya paling depan. Keren. Bangga cumanan ya. Itu Keren. ini yang hari ini acara pelaporan hari ini terpisah dari perkara pokoknya ya, Bang. Terpisah, ini lain Terpisah, lagi. terpisah. Lain Ya. lagi. Terpisah. Objeknya juga terpisah Objeknya ini. terpisah. Objeknya Termasuk terpisah. Jakarta Selatan terpisah juga. Terpisah. Terpisah. juga. Jakarta Artinya, Selatan personal. Satu Personal. orang bakal ngadapin 3 tuntutan. Iya. Ya, 3 laporan polisi. Laporan 3 laporan terpisah. polisi. Kalau Ngeri. laporan 10 tahun kali 3, 30 tahun. Nah, 30 tahun. Kali Itu 3. yang dia bilang. Itu kan Dilaporkan dia lapor ke Komnas HAM, ini nggak di beberapa sembarangan tempat, ini. teman-teman, Kena ya. 30 tahun berlapis katanya. Nah, dari 3 laporan yang terpisah ini kalau yang pertama kan laporan sebutlah perkara induknya lah ya. Ya, betul. Oh, bisa lebih cepat dari perkara induknya kira-kira yang sekarang? Menurut saya kemungkinan ini lebih cepat ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih Ya, cepat. karena kenapa? Kita sudah menyusun barang bukti, Iya. alat bukti. Wah. Oke, sudah kita susun. sudah Tinggal nanti waktu kita masuk ke dalam SPKT kita konsul dulu kepada penyidik. Oke, untuk menentukan pasal. Ya kan, terkait dengan pasal-pasal yang nantinya kita mau adukan atau kita laporkan kepada kepolisian, kita tentukan bareng-bareng kepada perwira konsul. Betul. Nah, Iya. ketika nanti kita sudah sama-sama sepakati dalam ruang konsul yang disediakan Iya. oleh Polda Metro Jaya, Iya. kita langsung buat laporan tertulisnya. Betul. Nah, Udah jangan banyak-banyak nanti tambah deg-degan dia. Nanti kita conference setelah dari laporan ya. ini juga udah nggak enak tidur kok. Eh. Enak tidur Waduh. juga. Teman-teman yang dari Tapi tadi begini, Ah, begini. oke. Yang menarik ya, Mm-mm. Billy udah menantang nih, Bill Iya. nih. Ah, betul. Dia berani, Di Ah. video tapi dia nggak sebelumnya. berani kan, dia bikin suatu statement dan kita bisa melihat tuh Ya. apa mimiknya, mukanya itu Iya, kalah. udah lemas. Lemas. Waktu ngomongin abang, bebas dia. Kencang dia bang. Galaknya minta Iya kan? ampun. Kenapa Waktu sekarang pucat? ngomongin yang sampai abang laporkan di Oh, iya. Jaksel, kencang banget. Kencang banget. Iya kan? Kencang Ah, banget. Jadi Dia berpikir RHS ini macan. Nah. Nggak taunya ayam sayur. Dan sampai sekarang bang, yang tuduhan ke abang TPPU itu di semua platform media abang tersangka Oh tertuduh iya. TPPU loh. Itu menarik ya, karena Sampai begini sekarang, juga, di sampai banyak sekarang platform. itu, ya, paham lah, Iya. buzzer mereka luar biasa. Iya, Ya, iya. mohon maaf saya katakan, banyak sekali kolam-kolamnya ini bermain kan. Nah, ya sasaran tembak yang pertama ya harus bagaimana melumpuhkan seorang Andi Aswan seperti itu, Iya, gitu iya. kan. Tapi kita lihat di sini bukan aja Andi Aswan. Lihatlah teman-teman semua di sini. Ini melebihi dari Andi Aswan. Iya. Yes. Lebih mereka. Apalagi kameramennya. Kameramennya. Iya. Siapa kameramennya? Kalau bicara tentang Lecumanan, siapa yang tidak kenal dia? Nah, Wih. pokoknya untuk kebenaran kita untuk tegakkan kebenaran terus. kita tegakkan. Untuk kebenaran kita Ah. tegakkan terus. Ya, langit runtuh pun kita harus tegakkan. Kita Wih. tegakkan. Bagi anda yang pengen memakai jasa lecumanan, Ah. hubungin di Running Tag. Siap. Dijamin menang. Dijamin menang. Dan kabar terbarunya sebentar Siap. lagi jelang puasa
P21. Aduh bang, jangan cepat-cepat lah bang. Bang, gak enak tidur kan bang. Aduh. Kalau bisa, kalau bisa kasih lewat puasa dulu lah bang. Hah? Enggak, dia harus membayangkan dari sekarang Iya. bagaimana rasanya kalau sahur itu dalam tahanan. Oh gitu. iya, siap. Tapi ada versi lain orang yang ditahan. Hidup gua tambah disiplin katanya. Hidup gua tambah teratur katanya. Jadi seneng di penjara. Tapi masih ada peluang untuk kita bawa ke Solo nggak ya? Janganlah bang. Oh, janganlah bang. Aduh, jangan bang. Kan nantang kita terus udah bang. Ini kan udah terlalu inilah, sudah ultimate banget lah dong. Iya. Udah muak gitu kalau kita lihat. Kalau ibaratnya dia itu kan kita ada stiker ya udah ampun-ampunan cuy. Iya. Ayo dong mampun. Bawalah kami ke Solo, kita siap RJ itu gimana? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Khusus yang ini nggak bisa bang. Lanjut aja bang. Lanjut aja. Yes. Masa pengampunannya sudah selesai. Kita ketemunya di pengadilan. Ya. Oke teman-teman, karena kita mau ketemu di pengadilan dan nanti sebentar lagi kita masuk. Ikutin terus, nanti kita tayangkan video setelah pelaporan. Siap. Makasih Bang. Halo. Makasih. Ya. Oke, sekarang kita langsung beralih ke Bang Bill ya. Ini dia. Saya resmi laporkan Rismon terkait tindak pidana ini. Oke, kita dengarkan. Rismon Sianipar resmi kita laporkan ke Polda Metro Jaya. Kita bahas. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Video ini adalah video untuk memberikan informasi kepada subscriberku, spesial ya. Terutama kalian yang memang sejak awal itu menunggu kapan Rismon Sianipar itu harus dilaporkan ke pihak kepolisian terkait pembohongan publik dan juga dokumen palsu yang selama ini dia gembar-gemborkan sebagai identitasnya, yaitu sebagai seorang magister atau doktor dari Yamaguchi, Jepang. Nah, di video kali ini sekaligus juga ingin memberikan klarifikasi kepada teman-teman semua. Kenapa harus kita laporkan seorang Rismon Hasiholan Sianipar? Guys, ingat ya, sejak awal dia konsisten memperkenalkan diri sebagai ahli digital forensik. Oke, seorang ahli memang tidak selamanya harus kemudian lulusan luar negeri. Dia sebagai alumni UGM sudah cukup bagi dia mengklaim diri sebagai pakar atau ahli. Tentu dalam kaitannya digital forensik. Tapi ketika dia memperkenalkan diri seorang ahli alumni dari Yamaguchi, Jepang dengan identitasnya sebagai seorang doktor dan juga magister dari Jepang, maka ini akhirnya kemudian menjadi tanda tanya publik yang cukup besar. Terbukti dalam beberapa temuan baik yang dilakukan oleh Joshua Sinambela sebagai salah seorang pakar digital forensik yang ada di Indonesia, Roni Teguh, dan juga termasuk beberapa YouTuber, termasuk aku, yang kemudian melakukan analisa, menelusuri tentang Rismon Sianipar yang sampai dengan saat ini, identitas dia sebagai seorang lulusan Dr. Yamaguchi itu tidak tertera di pangkalan data. Bahkan ketika dia mengklarifikasi ijazahnya, ternyata ijazah itu adalah yang tidak sesuai dan tidak sama dengan layaknya ijazah Yamaguchi Jepang. Diparahkan lagi dengan ketika dia ternyata sudah mengatakan melakukan penyetaraan ijazah, sementara namanya tidak ada di pangkalan data yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Nah guys, sebenarnya kalau pelanggaran-pelanggaran tersebut itu urusan personal. Silahkan Yamaguchi atau pihak-pihak secara langsung yang kemudian merasa dirugikan melaporkan Rismon Sianipar. Siapa Bang Bill? Siapa teman-teman YouTuber Nusantara? Siapa relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian mau melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar? Nah, ini ada dua hal yang seharusnya kemudian menjadi catatan penting buat kalian semua. Sampai juga ini bisa membantah, ada yang bilang, loh, Rismon kan bukan Pak Jokowi, dia bukan pejabat, dia bukan presiden. Bahkan hari ini dia juga sudah tidak lagi menjabat sebagai dosen. Nah, dua hal ini penting. Pertama, Rismon ketika pulang ke Indonesia yang tidak memiliki identitas sebagai alumni Yamaguchi Jepang, bahwa dia pernah ke Yamaguchi iya, sekolah iya, belajar iya, tapi benarkah ia kemudian lulus dari Yamaguchi Jepang? Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Karena beberapa fakta dan bukti yang kami lampirkan dalam video-video kami, itu tidak menemukan bahwa Rismon Sianipar itu benar-benar alumni Yamaguchi Jepang. Dia adalah orang yang aktif sebagai dosen saat itu
Dan tentu orang ini juga mendapatkan penikmat APBD atau APBN yang merupakan gaji bagi seorang dosen. Apalagi kalau dosen yang statusnya ASN, baik dia yang kontrak kerja atau P3K atau ASN yang PNS. Anda bayangkan itu, ada APBD, ada APBN, alias ada uang negara di sana, ada pajak rakyat di sana yang dia cicipi. Belum lagi ternyata dia adalah orang yang kemudian mengurusi sertifikasi dosen sebagai seorang doktor. Tentu sertifikasi pendidik itu biasanya ada konsekuensi tunjangan. Artinya ada uang Anda, ada uang ibu Anda, ada uang bapak Anda yang kemudian dijadikan pajak yang cukup dia nikmati juga. Seperti itu bukan? Rismon selalu mengatakan, kita bayar pajak untuk Jokowi, kita bayar pajak untuk Gibran, maka kita kritik. Oke, saya juga mau mengatakan, saya bayar pajak yang kemudian pajak itu saya nikmati dengan kehebatan kepemimpinan Pak Jokowi dan Gibran. Tapi saya juga tidak ridho. Saya bayar pajak, ternyata pajak itu diberikan kepada pembohong kelas kakap seperti Rismon Sianipar. Problem yang kedua, kenapa harus kita laporkan Rismon Hasyolang Sianipar? Guys, Anda bayangkan, dia keluar-keluar ke ruang publik bahwa dia adalah doktor, dia adalah peneliti, dia adalah ahli digital forensik. Tidak hanya di ruang publik, bahkan dia masuk ke persidangan-persidangan. Setidaknya ada 3 persidangan yang dia masuki. Pertama adalah kasus Jessica Mirna. Yang kedua adalah Vina Cirebon. Dan yang ketiga adalah sidang KIP, Komisi Informasi Publik. Di semua sidang itu, dia menegaskan bahwa dia memiliki disertasi, dia kemudian lulusan Yamaguchi atau dia lulusan doktor, dan dia juga melakukan penyetaraan ijazah yang notabene-nya tidak terbukti secara ilmiah dan secara hukum, secara fakta. Nah, masa orang seperti ini kemudian akan kita jadikan sebagai rujukan? Sementara dia keluar-keluar bahwa Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, bahwa Gibran itu penyetaraan ijazahnya bermasalah. Dia keluar-keluar membuat polarisasi nih. Ya, satu kelompok pembenci, satu kelompok pendukung. Ini semakin menganga, semakin lebar, semakin konfliknya semakin seru. Ya, bahkan kalimat-kalimat yang terlontar dari setiap pembenci dan pendukung itu sudah tidak bisa kita rem lagi. Serangan kepada pribadi, serangan kepada personal, fisik bahkan, itu semua terjadi. Nah, Rismon Sianipar, bahkan juga termasuk Tiva dan juga Roy Suryo adalah 3 orang dan seseorang yang harus bertanggung jawab terjadinya kekacauan dan kekisruhan di Republik ini, yang sebenarnya harus bertanggung jawab secara hukum. Bagaimana mungkin kita akan jadikan rujukan dalam konteks penelitian, dalam konteks keilmiahan, sementara ruang akademik mereka bermasalah. Kita mau contohkan seperti apa ketika mereka tidak peduli dan juga tidak peka terhadap realitas hukum kita. Bagaimana hukum itu mereka preteli, bagaimana sistem pendidikan ini kemudian mereka pecundangi, bagaimana konsep berkehidupan sosial kita ini diporak-porandakan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang dibungkus dengan balutan seolah-olah. Oke teman-teman ya, jika teman-teman mau menyaksikan full video dari apa yang disampaikan oleh Bang Bill di kanal YouTube-nya, silahkan kalian bisa langsung pergi ke channel Bang Bill Offside. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Bill itu sepertinya Bang Bill itu sudah siap secara mental, secara data, secara pengetahuan, secara segala sesuatunya untuk melaporkan Rismon Sianipar. Saya pikir juga Bang Bill itu mendapatkan dukungan dari komunitas digital forensik yang ada di Indonesia, yang dimana mereka mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk bisa memberikan kekuatan kepada Bang Bill untuk lebih mempersiapkan lagi fakta-fakta bukti-bukti yang ada kenapa laporan polisi kepada Rismon Sianipar harus diterima dan diproses. Saya pikir juga penyidik sudah mengetahui kebenarannya. Saya percaya penyidik sudah mengetahui kebenarannya dan tidak ada alasan untuk tidak memproses. Tapi yang saya dengar tadi itu bahkan dilaporkan di Polres Jakarta Selatan kalau nggak salah. Ada 3 laporan yang dimana salah satunya ada laporan kepada BMS. Siapakah itu? Kalian nggak tahu? Masa kalian nggak tahu BMS itu siapa? Kita tunggu kelanjutannya teman-teman ya. Pokoknya mungkin sedang melakukan konsultasi dan ketika mereka keluar nanti akan lakukan konferensi pers. Kita akan update lagi beritanya kepada kalian semua. Saya berharap ini bisa memberikan ruang diskusi kepada kita semua bahwa
Jangan cepat percaya kepada orang yang bertujuan untuk menciptakan polarisasi, perpecahan di antara kita. Jangan terlalu percaya dengan ucapan orang yang mengatakan diri ahli, mengatakan diri kompeten dalam satu bidang, tapi tujuannya terlihat jelas untuk menyerang orang lain, membuat perpecahan di tengah masyarakat. Kita harus saring informasi sedetail-detailnya. Kalau sudah seperti ini, bahkan profesor-profesor, akademisi-akademisi, orang-orang yang pintar terkecoh kalau memang benar Rismond seperti apa yang dikatakan oleh Bang Bill dan teman-teman yang lain. Bukti kuat valid sudah di tangan, kata Bang Andi Aswan, dan akan segera diproses, teman-teman. Tidur pun udah nggak enak. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.